wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan umur yang panjang. Masih ada juga kesempatan dewa, masih ada waktu dewa untuk meningkatkan amal ibadat kita kepada Allah. Sembari kita mengingat dosa dan kesalahan kita, sehingga kita memohon ampun kepada Allah. Semoga segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat kita diterima oleh Allah ta'ala. Ketika sakratul maut kita berakhir dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita mohon kaju kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat ini. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan juga ulang kaji kita. Kita lanjut kini surah Al-An'am ayat 102. Ayat per ayat lah kita baca, lah kita kaji. Semakin sadar betapa kuasanya Allah Ta'ala. Dari ayat-ayat yang kita baca dan kita pelajari dan kita kaji, di situ menegaskan tentang bahwa bertauhid kepada Allah. Semakin mendalam uraian Al-Quran untuk mengingatkan kepada Allah terkait dengan kuasanya Allah Ta'ala. Kini kita membaca surat 102, surat ayat 102, surat Al-An'am. Tak surat ini 102 surat Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kullu syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Sadaqallahul azim. Kata Allah Ta'ala, dzalikumullah rabbukum. Demikianlah Allah itu Tuhanmu. Allah telah menciptakan langit dan bumi, kata Allah pada ayat 101-nya. Allah yang tidak boleh dipersyirikatkan oleh sesuatu apapun.
Itulah Allah Tuhan kita. Jadi tauhid rububiyah menegaskan bahwa zalikumullah, demikianlah Allah Rabbukum, Tuhanmu. Rabb itu adalah penguasa alam semesta. Kalau penguasa kok mengendalikan semuanya. Allah yang menciptakan. Kalau Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 hari, bukan dalam hitungan hari dunia. Allah yang punya kuasa mengajarkan banyak hal tentang proses penciptaan langit dan bumi. Itulah kuasanya Allah. Dengan segala isi-isi ya, cobalah walau mengaji sebelumnya. Ada matahari, ada bulan, ada bintang. Mereka beredar di porosnya masing-masing. Tidak ada bantuan Tuhan. Tidak ada kemudian terjadi masalah. Kalau awak lu mengalai di karajuan awak, akolah basingguangan, ikolah bantuan, takama periwak jo sadua, bantuan tuang. Nah oleh karena itu, yakin awak, tahu awak, Allah menciptakan semuanya, berarti itulah Tuhan awak. Dan Allah qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendirinya. Tak butuh lo pertolong orang lain dah. Do bakaran dak lo jo bantuan orang dah. Karena Allah itu berkuasa dengan dirinya sendiri. Lalu kemudian dicaliak lo ke diri awak. Awak baru lahir aja lo. Itulah jauh dijauh dek ulang. Dijauh dek bidan atau dukung barana lalu kemudian di bantuan gai dan lain sebagainya. Alun-alun berpakai apa boleh. Berarti di kana diri awak, yo lamah awak. Yo dadu dan bisa awak secara sendiri. Butuh awak orang lain. Maka kalau awak sadar jo diri awak, semakin kuat keyakinan awak. Allah itu maha kuasa. Allah menciptakan segalanya, Allah mengatur segalanya, diatur semua dengan teratur. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dianya Allah. Aikulah dan pakai dhamir. Lah hanya Dianya Allah. Harus kita mantapkan keyakinan awak, tauhid awak kepada Allah. Dari tauhid rububiyah itu tadi, awak meyakini bahwa Allah Maha Kuasa kasadana. Lalu kemudian tauhid uluhiyah, betapa dan hanya kita sembah hanya Allah. La ma'bud illa Allah. Tidak ada dan kita sembah kecuali hanya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tak ada kana lain-lain. Tak ada oleh tampil mengadu yang akan memberikan solusi terhadap semua kerisauan dan kegalauan awak, kecuali hanya kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Setelah sebelumnya hanya kepada Allah kita menyembah. Tak boleh ada yang lain yang tak berkuasa oleh dibiar. Petanglah kita bahas. Jangan seolah-olah harap tolong nak kampanye lambaian. Sehingga merasa bangga lo awak dengan harap tua awak. Agak kampang lo sayung badan awak. Lalu kemudian kau pakai senjata awak. Tak senjata lo nak kampanye lambaian awak. Tak pisau, nak badi, nak keris dia nak kamu nolong awak. Sebab disitulah
dijago apa hama waktu tadi. Tuh anak keluarga dun sana ko ada nama pakai ko segala macamnya. Mungkin secara duniawi takatu orang dengan muncul rasa pede bangga, tapi yakinlah bahwa yang menolong awak, kemudian yang memberikan semua bantuan kepada awak, sama-tomato hanya Allah, la syarikalah, tidak boleh ada bersikat dengan yang lain. Tidak ada bisa mempersekutukan yang lain. Tak ada orang yang kamu menolong awak. Orang barang-barang lah orang itu langkah menolong awak pada saat-saat tertentu. Inyo akan bisa lari, inyo akan bisa bayi, inyo akan bisa pergi jauh dari awak. Nah, oleh karena itu kita mantapkan tauhid awak. Zalikumullah rabbukum la ilaha illa huwa. Demikianlah Allah Tuhanmu yang tidak ada Tuhan kecuali hanya semata-mata Allah. Khaliqu kulli syai'in. Allah itulah yang menciptakan segala sesuatunya. Dalam mengaji mulai dari arasy, mulai dari kalam, langit beserta isinya, matahari, bintang, bulan, segala isi, kemudian bumi serta isi, hewan-hewan, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, perkebunan, sawah dan lawih, pala dan lawih, kasadunya itu Allah yang menciptakan semuanya, masuk menciptakan awak semuanya. Fa'buduhu, maka sembahlah dianya Allah. Jadi ketika awak meyakini segala sesuatu itu Allah yang menciptakan, maka tidak ada layak untuk kita sembah kecuali hanya Allah. Jangan sampai awak menyembah manusia lo deh, kalau menolong awak, lah sujud lo awak kenyo deh, kalau nak ajo dan menolong awaknya entahlah, nak jadi orang waduh. Oh kalau nak apa nak membantu awak entahlah, nak bisa manga-manga waduh. Tak boleh lo berlebih-lebihan kemudian melupakan Allah. Maka kepada Allah awak bersyukur atas semua pertolongan-pertolongan yang Allah berikan. Bentuk bersyukur awak tu bah wa karajukan segala anan Allah perintahkan. Anan disuruh oleh Allah Ta'ala, itu dan kita karajuan. Anan ditagah oleh Allah Ta'ala, itu kita hentikan. Jadi kita masukkan ke dalam jiwa awak, ke dalam diri awak sebuah keyakinan yang mantap. Tak boleh nak kita sembah. La ma'bud illa Allah. Tak ada kita sembah kecuali hanya Allah. Esanya Allah. La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tak ada berserikat yang lain. Tak ada dikatakan, dikait-kaitkan dengan lain. Hanya semata-mata Allah. Hanya semata-mata Allah. Maka orang-orang musyrik yang menjadikan Uzair sebagai anak, malaikat sebagai anak perempuan, ia menyangka seolah-olah melalui perantaraan itu ia bisa mendapatkan kasih sayang hanya sembah itu ia jadi kalau Tuhan. Ia perantara kok seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, takah Rasul, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Ana dikarajon dari Rasul untuk menyembah Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi mencintaiku ada di dalam pokok ketaatan itu. Aslu ta'ati salah satu asya. Pokok atau asal dari ketaatan itu tiga perkara. Tiga perkara. Yang pertama adalah al-khawf. Apa itu al-khawf? Takut. Kemudian yang kedua adalah ar-raja, yaitu harap. Yang ketiga adalah al-hubbi atau al-hubbu,
yaitu cinta. Takut awak kepada Allah, harap awak kepada Allah, cinta awak kepada Allah. Itulah tiang-tiang atau pokok dari ketaatan itu. Balo bantu tando-tando ciri-ciri ketaatan itu. Alamatul khaufi, apa tando awak takut kepada Allah. Tarkul mahari, tando takut awak kepada Allah, awak tinggalkan segala yang diharamkan Allah, tinggalkan semua yang dilarang Allah. Itulah tanda takut kepada Allah. Marasuan di dalam diri awak, Allah selalu memantau awak, Allah selalu memonitor awak, Allah selalu mengawasi, Allah kau selalu melihat. Tak ada yang tersembunyi dari Allah, tak ada yang tak diketahui oleh Allah. Maka kalau tak kata tak jago diri awak, tak jago diri awak. Kalau ikut dilarang, ikut ditagah. Kalau ditagah berarti ada sesuatu yang tidak baik di dalamnya. Itulah bentuk takut awak kepada Allah Ta'ala. Beko marah Allah Ta'ala. Padahal awak meminta kepada Allah Ta'ala jauh daripada kemarahan Allah. Awak minta Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami meminta keredaan Engkau ya Allah. Kami meminta surga Engkau ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan berselindung kami kepada Engkau ya Allah. Jauh daripada marah Engkau ya Allah. Berselindunglah kami kepada Engkau ya Allah. Jauh kami dari neraka. Pokoknya kalau orang haji dan umrah selalu membaca Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang kami minta itu adalah keridhaan Engkau. Ridha Engkau ke kami. Kalaulah Engkau ridha, masukkan kami ke dalam surga Engkau ya Allah. Kalaulah Allah ridha, kalaulah Allah sayang, kalaulah syukur kawan, tentu meminta surga mudahnya. Allah langsung masukkan ke dalam surga. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa nala barasi, hati nanelo. Apa kata Allah? Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau menghadap Tuhan engkau. Lah disuruh balik menghadap Allah. Itu dalam keadaan batu radiyatan mardiyah. Awak disuruh balik itu Allah ridho jawab. Allah itulah tarimo syukur. Lah sayang Allah. Lah senang Allah mencari awak dek karena awak nawa karajon nama dan disukui Allah Ta'ala. Wa tinggalkan nama dan dimarahi Allah Ta'ala. Ridho Allah. Awak lah takkan dulu. Hati awak lah sadar. Kalau awak lah mengarajuan nama dan disukai oleh Allah Ta'ala, Allah lah suku jawab, awak tentu senang hati. Maka dapatlah dan dikarana hati. Atau Allah masukkan ke dalam surganya. Wadkhuli fi ibadi, masuklah engkau di dalam kelompok rombongan-rombongan hambaku. Siapa minas syuhada, anbiya, aulia, nabi-nabi Allah, wali-wali Allah, para syuhada dan orang soleh. Berkumpul awak di dalam kelompok-kelompok itu. Serombongan awak. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Dipanggil orang-orang dan beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Satu rombongannya dengan orang-orang yang soleh, dengan aulia-aulia Allah, dengan para syuhada dan para anbiya-anbiya Allah. Itulah dalam muai ketika Allah lah sayang kau. Wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku.
Kalau lah serombongan awak je Rasulullah, lah serombongan awak je Nabi-Nabi Allah, lah serombongan awak dengan aulia-aulia Allah, je wali-wali Allah, orang yang disayangi Allah, orang yang dicintai Allah, itulah Allah masukkan awak ke dalam surga. Mengkoi dalam Al-Fatihah dari Allah baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan naluri katonan bana nak kita sabui jalan naluri dan kita tampul siratal ladzina an'amta alaihim, jalan nama itu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat terhadap mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala itu adalah para nabi-nabi Allah. Allah berikan nikmat hidayah, Allah berikan nikmat Islam, nikmat tauhid. Itulah orang yang Allah berikan nikmat. Serombongan wajah mereka. Kalau awak meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tunjuklah kami jalan naluri, jalan nama itu, jalan serombongan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau benci, bukan kelompok orang yang engkau marahi, jangan serombongan kami itu. Waladhdallin, tidak pula jalan orang yang fasik. Jadi makanya minta tarikh kepada Allah Ta'ala dengan awak membaca Al-Fatihah, dan awak minta ke Allah Ta'ala terserombongan, awak diberikan hidayah, awak diberi petunjuk, awak jorong orang yang Allah beri nikmat, bukan orang yang dibenci, bukan orang yang dimarahi. Nah, itu ya. Nah, maka awak selalu membaca ilahi anta maksudi waridoka matlubi, ilahi anta maksudi waridoka matlubi, ya Tuhanku, engkau yang aku sengaja dan keredaanmu yang aku cari. Awak beribadah menjalankan segala suruh Allah, awak meminta keredaan Allah. Kalaulah Allah ridho, kalaulah Allah sayang, minta buliah karandak balaku muka sampai dia mapaca. Itu mengkoi Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung kepada engkau ya Allah, supaya kami ko terhindar jauh daripada marah engkau ya Allah. Maka khairil maghdubi itu bukan orang yang engkau marahi, jauh dari min sakhati, daripada kemarahan Allah. Baswa dan sampai berang Allah kawak, dan sampai bangi Allah kawak. Kalaulah berang Allah Ta'ala, kalaulah bangi Allah Ta'ala, dapat datang siksaan. Maka segala pemberian Allah Ta'ala dan Allah berikan kawa, bantu awak tak aku kini diterima syukur awak, diterima syukur ko bari tu awak. Man lam yarda ala qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwai. Siapa yang tidak redha, yang tidak menerima syukur semua ketetapan Allah, awak terlahir tak kau kini perempuan awak atau laki-laki awak dari keluarga awak ikut keadaan awak, semua adalah terjadi itu adalah ketetapan Allah. Nak para lulu dia bebuan tu, maka awak terima syukur dengan redha. Siapa orang yang tidak redha dan tidak sabar terhadap ujian dari Allah, marah Allah Ta'ala, berang Allah Ta'ala. Kau yang tak kata banyak, falyatrub rabban siwai, culah cari Tuhan selain aku. Itu kalau bahasa awak itu lah bahasa berang. Ikolah dia adalah dalam ketetapan akakuan. Iko dan untuknya hanya menolak, melawan, tidak berterima, tidak ridhonya, Allah Ta'ala marah.
Itu bana dan wahindari jangan sampai Allah marah. Sedangkan ke manusia aja kayak dua sambang aja atau ke atas aja takui yo dua sambang itu marah. Takui dua sambang itu bagi bakaka lah bakacaro lah dak beda sanang hati dua sambang itu. Sehingga bakacaro de ABS an begitu. Ada bela asal bapak senangnya. Nah, Allah kepada Allah Ta'ala bahas supaya Allah Ta'ala sayang kawan cipta Allah Ta'ala kawan. Maka para lu yang pertama dan kita dudukan bahas supaya pondasi ketaatan awak itu selalu terbentuk, selalu ada adalah dengan awak takut awak kepada Allah Ta'ala. Takut awak kepada Allah Ta'ala kok pemahamannya berbeda dengan takut awak ke manusia. Takut awak kaya awak, takut awak ke hewan, takut awak ke binatang berbeda-beda. Takut awak kepada Allah Ta'ala bahwa supaya semakin mendekatkan diri awak kepada Allah. Tapi kalau takut awak ke hewan, binatang buas, wajar weh. Main awak, menjauh awak. Nah, jadi memaknai kata takut itu pun penempatannya berbeda-beda. Kepada Allah Ta'ala tidak menjauh. Oh, larinya entah panjang awak mah, sebarang semayang aja, tidak pikir nak kedua itu. Nah, itu keliru itu. Jadi salah di dalam memahami makna takut. Karena wa alamatul khaufi tanda orang takut itu sebenarnya adalah tarkul maharim. Sagalonan diharamkan, sagalonan ditagah, sagalonan dilarang itu nang kaditinggal. Itu tanda. Siana lain meninggalkan nama nan dilarang di Allah Ta'ala, berarti itu tanda takut kepada Allah. Karena orang dan mengarajuan dan dilarang di Allah Ta'ala, inyo badoso dan badoso kok diazab. Jadi ada yang disebut undang-undangnya adalah undang-undang nan wajib. Kalau nan wajib, wajib untuk kerajuan sholat wajib, waso wajib, kemudian zakat wajib bagi yang sampai nisabnya, kemudian haji wajib bagi yang istita'ah dan mampu. Itu, jadi yusabu ala fi'lihi. Jadi akan diberikan pahala kalau nyok kerajuan. Wa yu'aqabu ala tarkihi, akan diberikan iqab kalau seandainya ditinggalkan kalau nan wajib. Tetapi kalau nan dilarang di Allah Ta'ala, dan dilarang di Allah Ta'ala, kalau seandainya nyok kerajuan, baru soe kalau nan dilarang. Kalau ditinggal, maka bapahala. Maka meninggalkan yang diharamkan itu, inyo akan bapahala. Mendapat pahala di sisi Allah, kemudian disayangi di Allah Ta'ala. Takatulah nan tando dari nan takut itu tadi. Takut babuai salah. Yubana tabayang Allah wa tahu. Allah dengan sifat jalalnya. Jadi ada namanya mazharil jalal. Allah itu bersifat jalal dan Allah bersifat jamal. Dan jalal Allah Ta'ala itu adalah kareh dan tegas, muntakim, akan mengikap, akan mengazab bagi mereka yang durhaka, bagi mereka yang karengkang, bagi mereka yang pahlawan, bagi dan mereka melakukan maksiat, mengarajukan dosa. Allah murka, Allah marah. Jadi Allah ada sifat jalalnya. Jalalnya kok adalah tegasnya, kemudian kareh terhadap orang yang membuat dosa. Allah punya di balik sifat jalal itu ada sifat jamal Allah. Sifat jamal Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, Maha Pemaaf. Kalau ada manusia berbuat salah, sadarnya kemudian ingin memperbaiki kesalahannya, bertobatnya kepada Allah Ta'ala, berjanji tidak membuat kesalahan lain, itu adalah akan diampuni di Allah Ta'ala. Barajo banyak dosa,
Kalau seandainya manusia itu mau bertaubat, mau memohon ampun kepada Allah Ta'ala, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Itulah sifat jamal Allah. Jadi di dalam sifat jalal yang karih terhadap orang yang kafir, sediakan azab dan iqab bagi mereka yang keringkang. Allah Ta'ala itu sayang kepada orang yang baik. Ada manusia, ada banyak yang terjadi, apalagi kuado dan orang yang sadar bakwaso, ayo takut kepada orang yang karih. Digertak-gertak itu dilayan orang yang elok-elok, diberi aja deh. Ada dia orang elok, beri atau diabaikannya. Itulah manusia. Allah Ta'ala bagi mereka yang baik-baik, mereka yang soleh, yang taat beribadah, dengan sifat jamalnya Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ajulah kesalahan yang diampuni Allah Ta'ala. Kemudian Allah akan terima taubat mereka yang mau bertaubat. Nah, kemudian yang kedua, wa alamatur raja'ah, dan raja' itu tadi. Jadi pokok daripada taat itu tadi. Yang kedua ar-raja'. Ar-raja' itu artinya adalah berharap. Berharap supaya pinta mulia karena balaku dapat sayang Allah. Atau ar-raja', apa tanda wa alamatur raja' ar-raghbatu fit ta'ah. Dan raja' itu tadi itu adalah berkeinginannya supaya selalu berada di dalam kepatuhan. Dalam kepatuhan ko bahasa galona disuruh di karajuannya patuh. Nama dan dilarang jo tinggal. Ingin mana jo patuh. Sebab di dalam kitab hikam kanlah pernah kita kaji lah, kita bahas alamatu mautil qalbi, tanda mati hati itu adalah tarkul husni alama fa'alahu minal muwafaqat. Dak ado de sedih dah kalau seandainya inyo mengarajuan sesuatu yang terlarang. Kalau seandainya ndak ado sedih. Kemudian wa'adun nadami, ndak ado lo deknya ndak menyasage doh kalau seandainya inyo meninggalkan kalau nan elok seharusnya elok nanyo karajuan, indahnya karajuan, ndak ado sedih dah. Awak ne kalau ingin kamandape itu nak dapat itu sedih awak ne. Karajuan dan elok disuruhan, ndak yo karajuan dan elok tu dah, ndak tak karajuan dan yo sedih deh. Harusnya awak salat berjamaah, ndak tak karajuan awak salat jamaah sedih awak. Kemudian ndak dolonya menyasa atas perbuatan salahnya karajuan. Nah jalannya salah. Allah mutunan terlarang karajuan ndak dolonya menyasa. Dan lama je galak ini, lama je makan. Lapang jadi tidak ada sedikit pun menyasa di dalam hati. Nah jalan dari karajuan adalah sesuatu yang terlarang. Tidak ada menyasa. Itulah ini doa doa dewa. Kalau lah tak tua lah lama dia dewa. Endaknya bah harusnya awak bebek bayi tu banyak awak bebek bayi. Orang karajuan bebek kebaikannya tu mungkin sedikit. Awak bahas supaya lebih dari kebaikannya. Tapi kini kebaikan tu nak do karajo segini halahan, nak do karajo sakit halahan, nak do sedih. Untuk berbuat baik seharusnya berbuat baik itu bisa dilakukan. Iyo bakuaso, ada nyo buat kekuasaan itu bobek banyak, yo bapiti banyak, tidak nyo pagudo piti banyak tu bobek banyak. Padahal bisa je bobek banyak dia bapiti. Kemudian yo mudo tanda gue kuat. Indah yo bobek banyak dengan tanda gue yang kuat tu dah. Ale umue masih ada, yo masih duit. Indah yo karajuan kebaikan. Indah yo sedih. Dak yo pagudoan kesempatan itu untuk berbuat baik. Hendak yo kade sedih mana padahal mau bisa mengarajuan.
Bobek bayi bisa menolong orang tua. Padahal bisa melakukan. Untuk sholat, malam hari bisa berkerajuan. Dan dua ada kabangan dua, tak kata dua apa juga lagi. Ada kabangan dua lagi. Bisa awak lakukan kebaikan itu. Sedih rasanya kalau seandainya itu nak takarajuan awak. Kalau nak tanpa buih awak. Lalu kemudian ada kesalahan dan takarajuan awak. Kejahatan dan takarajuan awak. Kecil awak dan talonsong. Sakit hati orang. Kemudian kok ada awak menyakiti orang lain. Kok ada orang tafitnah atau menyebarkan hoak atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Harus dimenyesal wade ya Allah. Bahata karajuan dewa takapun de. Yo pada anu orang dia tersakiti orang, tak fitnah orang, tak ibuati orang. Banyak sawa dia kata harus ada sifat penyesalan. Ikut ada dosa kata Allah ada. Banyak dosa dia pembuat berproduksi dosa dia satu hari lapaknya gak lain. Dah do banyak sakit. Kemudian dak ada mengarahkan kebaikan, dak ada sedih. Itulah tanda. Abang kowe tanda-tanda ar-raja itu tadi orang yang ingin mengharapkan. Ar-raja itu berkeinginan, berharap maknanya supaya selalu berada dalam ketaatan. Awak mengaji, awak berkumpul awak dengan orang-orang yang soleh, selalu di dalam majlis ilmu, selalu awak bersama orang-orang yang soleh, berkumpul, saling mengingatkan, saling menasihati, saling memberikan wasiat kebaikan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itulah kebahagiaan yang membuat awak sadar awak. Tak sekedar sadar dong, kemudian tandang awak. Dan bahagia itu tadi adalah awak sadar, kemudian awak tandang. Sadar apa? Setidaknya kok nak kalimakan lagi. Kok awi awak ayado. Kok litak awak nasi ikan makanan tu. Sadar awak. Kemudian tandang awak. Jadi awak aku kecil orang tertua awak dan tandang kau tadi makannya batang buah. Lalu bakar buah kajambane lasuah. Dah ada dia dan rusuah. Oh. Itulah tandangan. Lah sandang batin dia. Maka untuk ketenangan itulah Allah berikan solusi. Banyak orang pitih banyak. Tapi ternyata pitih kau dah membuat orang menjadi tandang. Ada orang berpitih banyak mati, bunuh diri, dah pitih banyak. Baru kau bunuh diri, dia pitih dia banyak, dia boh lah bertangkal, ekor segala macam. Ternyata pitih dah membuat orang tandang. Alay, pangkat tinggi. Kira pangkat tinggi dah membuatnya tandang, dah membuatnya tentram, panik, lelek, membuatnya semakin stres. Pada akhirnya ada orang nak bunuh diri, padahal pangkatnya tinggi. Ada tu nak jadi presiden macam bunuh diri. Alay, apakah dengan popularitas terkenal kemudian membuatnya tandang? Tidak loh. Banyak loh orang artis atau yang terkenal populer tu. Akhirnya minuman, mau minum baygon, minum aku semacamnya. Akhirnya membuatnya menjadi tidak nyaman. Jadi dengan awak balik, awak kaji awak balik. Jangan baiki Allah Ta'ala. Jangan berzikir awak. Banyak zikir awak. Maka jiwa awak menjadi tenang. Hati awak menjadi tentram. Dapat awak ketenangan. Dapat awak kesenangan. Jadi tenang, senang. Kalau pilih apa awak mau tenang atau mau senang? Kalau bisa kan gue. Itu kan gue awak. Tandang awak belum tentu lo sandang oleh tandang kecewa tandang hati awak tapi nak makan ada oleh ketandang itu. Sandangnya tapi nak tandangnya tapi nak sandang memang konyo awak mintakan gue. Jadi tanda-tanda ar-raja haru itu tadi adalah ingin selalu berada di dalam ketaatan. Kemudian yang ketiga dan hubbu rindu. Wa alamatul hubbi, tanda-tanda cinta itu tadi hobi. Jadi kalau ada orang menyebut hobi itu bahasa Arab tu hobi. Hobi itu artinya cinta.
Kalau orang hobi itu pasti mencintai sesuatu. Hobi olahraga, berarti tanda sukunya olahraga, cinta ke olahraga. Hobi cinta kepada Allah. Jadi orang yang taat itu adalah cinta kepada Allah. Apa makna tanda dari cinta aku tadi? Asyauqu wal inabah, rindu dan taubat. Rindu kepada Allah Ta'ala, selalu curhat di tengah malam, orang lagi pada tidurnya bangun, lalu kemudian berdialog dengan Allah di dalam salat, rindunya kepada Allah. Itulah makanya kalau orang dan rindu itu adalah tandanya cinta. Atau rindu itu memang berat, tidak normal ya orang tengah malam itu lalu kalau orang dan rindu itu bah aja lah, hujan dari patuh hari, pandai hari, kalau nak rindu tu nak bisa dibendung dah, nak bisa ditahan dah. Mangko ingin bertemu, mangko orang yang rindu dengan Allah, tanda cinta kepada Allah. Di setiap waktu dan di setiap kesempatan dia selalu mengingat Allah. Mangko dikatakan man ahabba syai'an fa'aktsara dzikrahu. Siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan selalu banyak menyebutnya. Kata tawi Allah, 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 subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian wal inabah, bertaubat, selalu ada tempat kembali kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan, maka selalu menyandarkan semuanya karena Allah lah yang akan terima taubat awak. Oleh karena itu maka meminta awak kepada Allah Ta'ala bahwa seyakin-yakinnya awak, semantap-mantapnya awak mantapkan seperti firman Allah di dalam surah Al-An'am ayat 102. Dzalikumullah, demikianlah Allah Rabbukum, Tuhanmu, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Allah, khaliqu kulli syai'in, Allah yang menciptakan segala sesuatu, fa'buduhu, maka sembahlah Allah itu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia Allah atas segala sesuatu maha menjaga. Dan saduri awakku, kalau awak lah mencintai Allah, maka Allah akan jaga awak, jaga awak dan menjaga awak supaya awak jangan terjerumus di dalam godaan syaitan. Awak mohon selalu awak dekat kepada Allah. Hanya Allah yang ada di dalam hati awak. Tak boleh ada harta di dalam hati awak. Tak boleh ada anak di dalam hati awak. Yang ada di dalam hati awak hanya Allah semata. Hanya Allah Ta'ala. Kalau ada harta, cukuplah untuk awak pegang, karena hanya di dunia. Tetapi kalau cinta awak, ingat awak kepada Allah akan selama-lamanya. Itulah kaji awak kini, bagi kini sebagai bahan renungan awak, awak mantapkan ibadah awak, awak mantap pula tauhid awak, sehingga di dalam diri awak hanya ada Allah Ta'ala, di dalam hati awak hanya Allah Ta'ala. Tak ada di dalam diri awak, tak ada awak berkuasa, tak ada awak berkudrat, tak ada awak beriradat, tak ada bersabar, berbasar, bakalam, berilmu, tak ada hayat, kecuali semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah renungan kajian awak pagi ini. Semoga Allah selalu menjaga awak, melindungi awak. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.